Raden Ajeng Kartini terdapat sebuah monumen di stadion apa namanya lupa. Kerajaan Sukadana. Kerajaan Sukadana. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Di Jalan Raden Ajeng Kartini terdapat sebuah monumen yang kurang diketahui oleh masyarakat umum. Walaupun lokasinya itu sangat dekat di tempat yang ramai seperti Mall Matahari dan pusat oleh-oleh. Nama monumen tersebut adalah Monumen Kebun Sayo. Kerajaan Sukadana. Kerajaan Sukadana merupakan kerajaan bagian dari Kerajaan Tanjung Pura dipimpin oleh Prabu Jaya. Masa pemerintahan Pangeran Bandala, Sukadana mengalami kemajuan di bidang perdagangan. Masa Pangeran Anom meningkatkan kesejahteraan penduduk, perbaikan daerah, dan angkatan perang. Masa penambahan Armala, kemajuan di bidang perdagangan kayu dan intan. Tahun 1604, Belanda melakukan perjanjian monopoli dagang. Di tahun 1792, Kerajaan Sukadana dipimpin oleh Sultan Jamaluddin melakukan perlawanan namun gagal. Sultan dan pengikutnya mengundurkan diri ke daerah Hulu. Belanda melalui Residen Gronovius mengangkat Raja Akil sebagai Sultan dan Sukadana diganti namanya menjadi Neo Bluso. Di tahun 1830, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Pulau Datuk dan mengikat perjanjian dengan Raja Akil. Rakyat diwajibkan membayar upeti. Kerajaan Sambas. Kerajaan Sambas didirikan tahun 1687 oleh Raden Sulaiman dan bergelar Sultan Muhammad Saifuddin I. Daerah Sambas merupakan daerah agraris, maritim, dan tambang emas. Di Sambas, bangsa Cina Taikong melakukan penambangan di daerah Lara, Lumar, Monterado, Pemangkat, Seminis, dan Sebawi. Tahun 779, pada masa pemerintahan Sultan Abu Bakar Taijuddin I, terjadi perang melawan kerajaan dari Siak atau Sri Indrapura yang dipimpin oleh Raja Ismail, dan tahun 1801 terjadi perang melawan Sultan Said Ali. Namun perlawanan berhasil dipatahkan oleh Panglima Lawang Tendi dari Sambas. Pada tahun 799, terjadilah perselisihan tapal batas antara Kerajaan Sambas dan Kerajaan Mempawah. Namun dapat diselesaikan dengan jalan damai. Tahun 1812, kapal perang Indian Company dari Inggris menyerang Sambas sebagai balasan atas tenggelamnya kapal Cintana milik Inggris di perairan Banjarmasin pada tahun 789. Tahun 1815 terjadi perdagangan antara Sultan Muhammad Ali Saifuddin dengan gubernur Belanda. Kerajaan Kubu tahun 1720, Syarif Idrus bersama rombongannya membangun permukiman dan menyebarkan agama Islam di simpang Sungai Rasau. Perampok bajak laut ingin menguasai daerah tersebut, maka dibangunlah kubu pertahanan yang menjelma menjadi Kerajaan Kubu dipimpin oleh Syarif Idrus.
masa pemerintahan Syarif Muhammad, kerajaan Kubu menandatangani perjanjian dengan Belanda. Perjanjian tersebut ditentang saudaranya yakni Syarif Alwi yang meninggalkan Kubu menuju daerah Gunung Ambawang dan mendirikan kerajaan. Belanda berusaha menangkap Syarif Alwi yang melarikan diri hingga akhirnya sampai ke daerah jajahan Inggris di Sarawak. Kerajaan Kubu mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Syarif Hasan bin Abdurrahman. Sebelah saya. Di sebelah saya ada relief Kerajaan Tayan. Raja pertama adalah Gusti Lekar, berpusat di Mungguk Batu Angat. Beliau kemudian dipindahkan ke Desa Tanjung oleh Pangeran Mancar. Tahun 1818 terjadi kerjasama Belanda diwakili Komisaris Tobias dan Kerajaan Tayang oleh Gusti Mekah. Tahun 1558 pemerintah Belanda memberi gelar baru penyembahan Anom Paku menjadi Pangeran Anom. Jepang datang pada masa Gusti Jafar. Ia bersama putranya Gusti Mahmud ditangkap dan dibunuh oleh Jepang. Gusti Ismail diangkat sebagai pengganti Gusti Jafar menjadi Panembahan Kerajaan Tayan sampai tahun 1960. Kerajaan Tayan dirubah menjadi Kawedanan dan Gusti Ismail menjadi Wedana. Ibu kota dipindah ke Sanggau. Sip. Terima kasih Zumar atas penjelasannya. Selanjutnya, di sebelah saya ini adalah Kerajaan Sintang. Silsilah keluarga Sintang dimulai dari Aji Melayu yang nikah dengan Putong keempat, kemudian melahirkan Dayang Lontong yang merupakan Raja-Raja Sintang, sampai kepada Demong Irawan yang bergelar Jubair pertama yang menurunkan Dara Juanti. Pada masa Pangeran Ratu Muhammad Kamarudin tahun 1822, Belanda datang dan melakukan politik adu domba dan langsung mulai menjajah Kerajaan Sintang yang dapat perlawanan oleh para pejuang di Kerajaan Sintang. Untuk perlawanan di Sintang itu adalah yang pertama adalah Perang Sintang tahun 1827 yang dipimpin oleh Pangeran Ratu Kusuma Idris. Yang kedua adalah Perang Kebidah yang pertama tahun 1857 sampai dengan 1860 yang dipimpin oleh Pangeran Kuning. Yang ketiga adalah Perang Melawi yang mulai pada tahun 1867 sampai dengan 1913 yang pada awalnya dipimpin oleh Abdul Qadir yang bergelar Raden Temenggung Setia Pahlawan sampai dengan tahun 1845. Setelah Abdul Qadir wafat, perang tersebut dipimpin oleh para pejuang lainnya. Yang keempat adalah Perang Tempuna tahun 1870 yang dipimpin oleh Abang Kadi. Yang kelima adalah Perang Misiku dimulai pada tahun 1874 yang dipimpin oleh Padun. Yang keenam adalah Perang Kayan atau Kebidah kedua yang dimulai pada tahun 1878 sampai dengan 1882 yang dipimpin oleh Pangeran Muda. Yang ketujuh adalah Perang Kayan atau Kebidah ketiga pada tahun 1890 yang dipimpin oleh Apang Nata. Yang ke-8 adalah Perang Jangkit pada tahun 1890 yang dipimpin oleh Panggi. Yang ke-9 adalah Perang Tayak yang dimulai pada tahun 1921 sampai dengan 1925 yang dipimpin oleh Apang Semangai alias Dunda. Perang Melawi merupakan perang yang berskala besar yang dipimpin oleh Abdul Qadir, gelar Temenggung Setia Pahlawan. Beliau ditangkap dan disiksa sampai wafat pada tahun 1845 di Belanda, di tahanan benteng pertahanan Belanda di Tanjung Saka 2 Nangapino. Abdul Qadir gelar Raden Temenggung Setia Pahlawan karena jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Dia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional disertai tanda kehormatan bintang Mahaputra Adri Pratama melalui Kepres nomor 144 TK tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Bapak Ahmad. Seterusnya dilanjutkan dengan saya, yaitu tentang Kerajaan Landang. Kerajaan Landang itu pertama kali dipimpin oleh Raden Wisma Hayana
bergelar Raja Dipati Karangtanjung II tahun 1472 sampai 1542. Setelah menganut agama Islam, beliau ini bergelar sebagai Abdul Qahar. Pada tanggal 8 Agustus 1886 terjadi perjanjian dengan Pontianak mengenai tapal batas di hadapan negeri Indonesia Pak Borneo. Tahun 1728, Sultan Banten menyerahkan Sukadana dan Landak kepada Belanda. Tanggal 31 Mei 1843 terjadi pemufakatan Belanda dengan penambahan Mahmud Akamuddin. Pada tahun 7 dan 17 Juli 1859 dilanjutkan pemufakatan Belanda dengan penambahan Ratu Adi Kesuma Amaruddin. Akan tetapi, rakyat di sini diharuskan untuk membayar pajak dan kerja rodi. Tahun 1831 terjadi perang oleh Ratu Adi Ahmad Kesuma, dilanjutkan tahun 1890 oleh penambahan Landak Gusti Kandut Muhammad Taberi, namun digagalkan oleh Belanda. Tahun 1899 terjadi pemberontakan oleh Gusti Abdurrani Pangeran Natakusuma beserta para panglima, dan Pangeran Natakusuma ditangkap dan diasingkan ke Bengkulu. Terima kasih Dava telah menyelesaikan bacaannya. Sekarang saya akan menceritakan tentang Kerajaan Simpang. Kerajaan Simpang berasal dari perpecahan Kerajaan Tanjung Pura ketika terjadi perebutan kekuasaan kakak beradik putra Sultan Zainuddin. Didirikan oleh Pangeran Ratu Agung, berpusat di Kecamatan Melano, Kabupaten Ketapang. Pada masa Gusti Panji terjadi perang Belangkat, disebabkan karena beliau tidak mau menandatangani kontrak yang isinya mengharuskan Kerajaan Simpang membayar pajak atau belasting kepada Belanda. Perlawanan dibantu Ki Anjang Samad dengan semboyan daripada bayar belasting dengan Belanda, lebih baik mati. Semboyan membakar semangat rakyat Simpang untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Dalam menghadapi perang, para orang muda dan sehat dikumpulkan. Sedangkan kaum ibu dan anak dan orang-orang tua lemah diungsikan dan mendapat dukungan suku Dayak lengkap dengan senjata pusakanya, yaitu tombak, mandau, dan perisainya. Perang Belangkat mendapat bantuan pasukan yang dikirim oleh Putih Usman dari daerah Tumbang Kiti yang dipimpin oleh Panglima Ropa, Panglima Gami, Panglima Enteki, Panglima Etol, Panglima Idai, dan Panglima Gerok. Ki Anjang Samad tewas terkena tembakan di dalam pertempuran tersebut bersama panglima lainnya. Panglima Enteki yang ditangkap kemudian dibebaskan oleh Belanda. Sebelumnya, terima kasih atas penjelasan dari Zaidan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sanggau. Pada masa Pangeran Ratu Surya Negara terjadi pertukaran cendramata dengan Sultan Pontianak. Sultan Pontianak memberi meriam bernama Segeter Alam, sedangkan Raja Sanggau memberi balok kayu berlian yang sekarang berada di depan Keraton Pontianak. Terjadi pelisihan dan perang Sanggau dengan Kerajaan Pontianak. Pada masa penambahan Muhammad Tahir II terjadi kesepakatan batas wilayah hukum dengan Kerajaan Brunei. Batas wilayah ditandai dengan sebuah meriam kerajaan yang ujungnya bernama meriam naga. Meriam naga dibunyikan hanya pada saat raja wafat. Okelah penjelasan dari Jesse, terima kasih. Saya akan menjelaskan Kerajaan Sekadau. Kerajaan Sekadau diperintah oleh keturunan Prabu Jaya dan Kerajaan Siak Bulun. Raja pertamanya Pangeran Engkong, kemudian diganti Pangeran Kadar, dan selanjutnya Pangeran Sumah. Pangeran Sumah memperdalam agama Islam di Mempawah dan kemudian menyebarkannya ke Sekadau. Pusat kerajaan dipindahkan ke kampung Sungai Barat Sekadau
Belanda datang pada masa Gusti Ahmad Sri Negara dan ia diasingkan ke Malang. Kerajaan Sekadau selanjutnya dipimpin penambahan Haji Gusti Abdullah bergelar Pangeran Mangku. Kemudian penambahan Gusti Ahmad, Gusti Ahmed, dan Gusti Kelip. Pada masa Gusti Kelip, Jepang masuk Sekadau. Ia ditangkap dan menjadi korban penyungkupan Jepang tahun 1944. Jepang mengangkat Gusti Adnan bergelar Pangeran Agung dan tahun 1146 Kolen memimpin Kerbelitang tahun 1952. Gusti Kolen dan Gusti Adnan menyerahkan administrasi kerajaan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Terima kasih Randika atas penjelasannya. Sekarang lanjut ke relief Kerajaan Mempawah. Mempawah pertama kali dipimpin oleh Patih Gumantar di Pegunungan Sidinang, daerah Sangkiang, Mempawah Hulu. Tahun 1610, Kerajaan Mempawah dipimpin oleh Raja Godong dan selanjutnya diganti oleh Raja Senggau. Tahun 1740, Opu Daeng Menambun menjadi raja, berpusat di Bukit Rama yang subur dan makmur. Tahun 1766 dipimpin oleh Gusti Jamidril bergelar Panembahan Adiwijaya Kusuma Jaya. Terjadi perang Galah Hirang di Sebukit Rama dan Sangkiang. Tahun 1840 dipimpin oleh Gusti Jati bergelar Sultan Muhammad Zainal Abidin. Kerajaan Mempawah mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan kota pertahanan. Kerajaan perang dengan Sultan Kasim dan Kerajaan Pontianak. Gusti Jati meninggalkan Mempawah dan kerajaan menjadi vakum. Tahun 1831 Belanda menobatkan Gusti Amir menjadi Raja Kerajaan Mempawah. Terima kasih atas penjelasannya Zumar. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari Zumar, bisa saya katakan kita telah sampai pada akhir video ini. Semoga yang menonton video ini bisa dapat menambahkan rasa patriotisme dan rasa nasionalisme. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.